Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Niputu Lindarinyasih dari SMA Negeri Bali Mandara, Provinsi Bali. Baik, pada konteks kali ini saya tegaskan bahwasanya saya tidak setuju dan berada di tim oposisi terkait dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes sebagai syarat memiliki anak. Mengapa demikian? Sebelumnya izinkan saya menyanggah video yang telah disediakan tadi. Yang pertama, orang tua tentunya memiliki cara yang berbeda-beda untuk mendidik pola asuh anak, sehingga ada anak yang memiliki jiwa temperamental yang tinggi. Namun kita tidak boleh mengasumsikan bahwa semua orang tua memiliki dengan cara yang berbeda tersebut memuat pola asuh yang lebih buruk. Namun hal tersebut mengasumsikan bahwa orang tua mendidik anak-anaknya dengan salah dengan cara mengikuti tes. Kita tidak boleh memakai dan memutuskan solusi seperti itu saja, karena tidak semua orang tua bisa mengikuti tes tersebut. Meskipun orang tua telah mengikuti syarat tes tersebut, apakah hal tersebut menjamin keefektifan bagaimana anak ke depannya? Hal tersebut sangat tidak efektif menurut saya, dan bisa kita lihat bagaimana ke depannya. Meskipun orang tua sudah memiliki syarat tes, namun hal tersebut tidak memungkinkan orang tua tersebut memiliki pola asuh yang salah. Yang kedua, nilai moral orang tua yang akan mempengaruhi anaknya. Dengan melakukan tes tidak bisa mengukur bagaimana moral setiap manusia. Moral setiap manusia pun berbeda-beda di pandangan masyarakat Indonesia. Meskipun orang tua telah melakukan tes, namun moral tidak bisa diukur dengan tes tersebut. Kita juga tidak boleh menutup mata bahwasanya moral tersebut hanya dipengaruhi oleh orang tua, namun moral anak juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan anak tersebut. Bagaimana lingkungannya, bagaimana sosialisasi anak tersebut. Tidak hanya dari bagaimana cara orang tua mengasuh anak tersebut. Yang ketiga, tidak siap memiliki anak karena kurangnya aksesibilitas informasi. Hal tersebut tentunya dengan kurangnya aksesibilitas, tentunya kita menyediakan aksesibilitas yang lebih relevan yang terjadi di Indonesia, bukan malah kita memberikan suatu tes. Bagaimana mengukur aksesibilitas pola asuh yang tepat dengan objektif? Siapa yang menjadi penentu standar dari pola asuh tersebut? Jika kita ingin meningkatkan pola asuh anak dan meningkatkan anak tersebut menjadi yang lebih baik, kita tidak harus melakukan tes. Dengan kita memberikan program-program pendidikan keluarga, dengan tidak memberikan tes, hal tersebut juga sudah bisa mengatasi kurangnya aksesibilitas terkait dengan informasi tentang bagaimana mendidik pola asuh terhadap anak yang dimiliki oleh orang tua tersebut. Yang keempat, dengan melakukan tes maka akan mendorong kesadaran orang tua untuk menjadi lebih perhatian terhadap anaknya. Namun, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan yang saya banggakan, namun tes tersebut tidak menjamin kesadaran yang dimiliki dan tidak mengukur kesadaran yang dimiliki oleh setiap orang tua. Begitupun juga setiap orang. Kesadaran tidak ada jaminannya antara tes dan mengubah bagaimana pola pendidikan dan pola asuh orang tua terhadap anaknya tersebut. Masuk ke argumen saya, di sini saya memiliki 4 argumen di mana sangat mendukung saya tidak setuju terkait dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes sebagai syarat memiliki anak. Yang pertama, keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas. Seperti yang kita ketahui di Indonesia juga saat ini memiliki pelayanan yang kurang, baik itu dalam kesehatan, pendidikan. Hal tersebut saja masih kurang. Bagaimana kita membuat tes yang mengharuskan orang tua memiliki syarat tes, dan harus orang tua tersebut sebelum memiliki anak harus memiliki tes. Hal tersebut juga akan membebani orang tua. Bagaimana jika orang tua tersebut tidak mau memiliki anak karena takut untuk menjalani tes tersebut, dan tidak dijelaskan bagaimana sistem tes yang akan dilaksanakan. Hanya dijelaskan bahwa tes tersebut akan disamaratakan dan juga ada standar dari pemerintah. Meskipun dari ahli-ahli profesional, tapi hal tersebut menutup gimana cara orang tua mendidik anaknya. Yang kedua, tidak mempertimbangkan budaya dan nilai yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki budaya yang beragam, mulai dari adat istiadat, suku, bahkan agama. Hal tersebut tentunya memiliki perbedaan, di mana perbedaan juga yang terkait dengan memiliki anak. Bagaimana pola asuh terhadap anak? Jika kita menerapkan standar syarat tes untuk anak tersebut, hal tersebut akan menyebabkan
anak tersebut menyebabkan kita mengesampingkan budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan kita berpatokan dan berfokus pada syarat tes yang telah diajukan pemerintah tadi. Yang ketiga yaitu keterbatasan hak asasi manusia. Karena dengan adanya tes tersebut, tentunya pemerintah memiliki campur tangan terhadap orang tua untuk mendidik pola asuh anaknya. Jika kita ingin anak dan generasi di Indonesia semakin bagus, kita harus meningkatkan pendidikannya, bukan malah kita melakukan syarat tes yang memungkinkan orang tua sangat terbebani dengan tes tersebut dan juga mengganggu keterbatasan hak asasi yang ada pada orang tua tersebut. Yang keempat, tes tidak efektif dan karena tidak sepenuhnya tes tersebut mengesampingkan nilai-nilai faktor eksternalnya. Karena dengan melakukan tes, kita juga mengesampingkan bagaimana pengaruh anak tersebut dengan faktor-faktor eksternal yang telah ada di Indonesia. Seperti contohnya, faktor eksternalnya antara lingkungan, bagaimana anak dengan lingkungan tersebut, bagaimana cara anak tersebut bergaul, meskipun orang tua telah melakukan pendidikan pola asuh seperti itu, tapi tidak memungkinkan anak tersebut melakukan dan bergaul sesuai dengan pribadinya masing-masing. Menurut saya, jika ingin menunjukkan cita rasa anak yang lebih baik ke depannya, kita harus meningkatkan pendidikan dan kesadaran. Contohnya memberikan program pendidikan keluarga. Selain tersebut, memberikan dukungan dan bimbingan. Contohnya seperti pemerintah juga harus memberikan, jika pemerintah bisa mendukung syarat tes, maka pemerintah juga harus bisa mendukung bimbingan yang terlebih pada keluarga tersebut. Sehingga orang tua paham bagaimana cara mendidik anaknya, agar anaknya menjadi anak yang lebih baik dan berguna di masa depan. Yang ketiga juga pengembangan kurikulum pendidikan. Pengembangan kurikulum pendidikan juga dapat memahami bagaimana karakter dari anak tersebut. Dengan hal tersebut, orang tua tidak perlu melakukan tes. Anaknya pun bisa berkembang dan menjadi anak yang lebih berguna ke depannya. Dengan 4 argumen yang telah saya lontarkan tadi, saya di sini menegaskan bahwa saya bisa memenangkan debat pada kali ini. Hanya sekian Dewan Juri, terima kasih.